Halo, selamat datang. Pernah kepikiran nggak soal benda yang mungkin lagi Anda pakai sekarang? Sesuatu yang kelihatannya biasa banget, tapi ternyata ia menyimpan cerita yang luar biasa tentang siapa kita dan bagaimana dunia kita berubah. Nah, yuk kita telusuri perjalanannya bareng-bareng. Ya kan? Entah itu di perjalanan, di kantor, atau pas lagi olahraga, headphone itu seakan-akan menciptakan gelembung audio pribadi kita. Jadi semacam filter antara kita dan ramainya dunia luar. Sebuah ruang aman portable yang bisa kita bawa kemana-mana. Dan ini nih yang membawa kita ke pertanyaan besarnya. Gimana ceritanya sebuah alat sesederhana ini bisa jadi bagian yang nggak terpisahkan dari identitas kita? Nah, untuk menjawabnya kita harus mundur jauh-jauh ke belakang. Ke masa saat alat ini dibuat untuk tujuan yang sama sekali berbeda. Oke, mari kita mulai dari awal. Kita akan mundur ke titik di mana headphone itu sama sekali bukan perangkat pribadi. Jauh dari itu, ini adalah sebuah alat kerja yang besar dan berat. Coba deh bayangin bedanya, jauh banget. Headphone pertama itu sama sekali bukan buat hiburan loh. Ini murni alat kerja. Jadi di tahun 1880-an, para operator telepon harus nahan alat seberat lebih dari 5 kg di pundak mereka. Dan itu cuma buat satu telinga. Beda banget kan sama yang kita kenal sekarang, yang enteng dan nyaman. Lompatan besar pertama terjadi di sini. Dan uniknya, bukan di laboratorium canggih, tapi di meja dapur. Seorang penemu bernama Nathaniel Baldwin lah yang merancang desain dua penutup telinga yang revolusioner. Inilah fondasi dari semua headphone yang kita kenal hari ini. Sebuah ide sederhana yang ternyata mengubah segalanya. Nah, dari alat kerja, ceritanya mulai bergeser. Headphone masuk ke ranah hiburan. Seiring dengan teknologi yang mulai mengubah total cara kita menikmati musik. Perjalanan musik portable ini punya 3 momen kunci. Dimulai tahun 58, pas headphone stereo pertama diciptakan khusus buat dengerin musik di rumah. Terus, tahun 79, Sony Walkman benar-benar membebaskan musik, membawanya ke jalanan. Puncaknya, tentu saja tahun 2001, saat iPod bikin kita bisa bawa ribuan lagu di saku. Ini perubahan yang fundamental banget. Untuk pertama kalinya, orang bisa milih soundtrack hidup mereka sendiri. Mau itu pas lagi di jalan ke kantor, lari pagi, atau sekedar nunggu bus. Anda nggak lagi cuma mendengar dunia di sekitar Anda. Anda bisa memilih mau mendengar apa. Pergeseran berikutnya bahkan lebih dalam lagi. Ini bukan lagi cuma soal mendengarkan, tapi tentang identitas. Headphone mulai jadi perpanjangan dari diri kita sendiri, semacam pernyataan tentang siapa kita. Jadi evolusinya bergerak dari sekedar fungsi, jadi simbol. Ingat kan earbud putih dari Apple? Itu yang bikin pakai headphone di publik jadi hal yang wajar. Terus merek kayak Beats mengubahnya jadi aksesori fashion. Dan akhirnya, headset gaming bahkan bisa membangun komunitas digital yang terhubung lewat suara. Dan dampak budayanya Beats, wah ini luar biasa banget. Coba lihat datanya. Di tahun 2011, mereka tuh menguasai hampir 2/3 pasar headphone premium di Amerika. Gila kan? Ini jadi bukti adanya sesuatu yang baru. Orang itu ternyata nggak cuma beli kualitas suara, tapi mereka membeli identitas. Tiba-tiba, desain dan brand image jadi sama pentingnya. Angka ini, $3 miliar. Itulah nilai yang dibayarkan Apple buat mengakuisisi Beats di tahun 2014. Sebuah angka yang fantastis, yang seolah-olah menegaskan posisi headphone sebagai bagian inti dari dunia teknologi modern. Oke, kepingan terakhir dari teka-teki modern ini adalah saat kita memutus kabelnya. Sebuah langkah yang sebenarnya mencerminkan keinginan kita yang mendalam akan kenyamanan dan kebebasan tanpa batas. Perjalanan menuju nirkabel sejati ini ternyata bertahap ya. Mulai dari headset Bluetooth satu telinga buat para profesional, terus berkembang jadi earphone yang masih nyambung pakai kabel di leher, sampai akhirnya kita mencapai kebebasan total, tanpa kabel sama sekali. Tapi perlu dicatat juga nih, Apple itu sebenarnya bukan penemu teknologinya. Cuma, seperti yang sering mereka lakukan, produk mereka lah yang berhasil mengubah perilaku konsumen secara global dan menetapkan standar baru di pasar. Nah, sekarang setelah melihat semua perjalanannya, mari kita coba hubungkan ini semua kembali ke apa artinya bagi kita dan kehidupan kita hari ini. Dan perjalanannya jelas belum selesai. Coba bayangin deh, headphone yang dayanya keisi sendiri pakai cahaya matahari, atau bahkan ada komputer mini yang tertanam di telinga kita. Ini bukan fiksi ilmiah loh, teknologi ini sedang dikembangkan sekarang. Dan disinilah kita menemukan cermin dari diri kita. Perjalanan headphone, dari yang tadinya cuma alat komunikasi, sekarang jadi alat untuk mengkurasi realitas. Ini mencerminkan pergeseran besar ke arah individualisme. Kita bukan lagi sekedar mendengarkan musik, kita secara aktif memilih suara mana yang boleh masuk, dan suara mana dari dunia luar yang kita blokir.
Jadi, ini adalah pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Seiring teknologi terus menyatu dengan tubuh kita, batas antara kita dan perangkat kita bakal makin tipis, makin kabur. Kira-kira, cerita apa ya yang akan diungkap oleh headphone kita selanjutnya? Terima kasih telah menyimak.